Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama dimulai sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 10 Maret 1966. Selama masa Orde Lama, perekonomian Indonesia berkembang kurang menggembirakan. Keadaan ini tidak terlepas dari stabilitas politik yang tidak menguntungkan kehidupan ekonomi. Nasionalisasi perusahaan asing. Pada tahun 1951 terjadi nasionalisasi perusahaan asing, terutama milik Belanda, yang dilaksanakan secara besar-besaran pada tahun 1958. Sebagai realisasi dari pembelakuan Undang-Undang Nomor 78 tahun 1958 tentang investasi asing, yang pada intinya berisikan kebijakan anti investasi asing. Situasi perekonomian pada masa Orde Baru. Program ekonomi jangka pendek. Pada program ekonomi jangka pendek, Indonesia juga membuka peluang bagi masuknya investasi asing dan menaruh kepercayaan besar pada kekuatan pasar. Program pembangunan 5 tahun dalam perspektif jangka panjang dituangkan melalui pembangunan 5 tahun. Program jangka panjang ini dilakukan setelah berhasil memulihkan stabilitas perekonomian yang dimulai sejak 1 April 1969. Program pembangunan jangka panjang ini dibagi ke dalam tahapan pembangunan 5 tahunan atau yang lebih dikenal dengan PLITA. Pelaksanaan pembangunan 5 tahunan ini senantiasa menerapkan strategi pembangunan yang dilanjutkan dengan kebijakan pembangunan yang berlandaskan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Perekonomian pada masa transisi. Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar bat Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan jual. Sejak itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh beda dengan sebelumnya. Sehingga masyarakat lebih suka menyebut sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi dan banyak kerusuhan. Krisis rupiah berarti krisis ekonomi 98 dan juga krisis politik. Krisis menimbulkan gerakan mahasiswa untuk mendesak Soeharto mengundurkan diri digantikan B.J. Habibie. Karena mereka menganggap tidak ada perubahan nyata, KKN semakin menjadi, kerusuhan di mana-mana, dan masalah Soeharto tidak terselesaikan. Hingga awal tahun 1997 dapat dikatakan bahwa hampir semua orang di Indonesia maupun di badan-badan dunia seperti Bank Dunia, IMF, dan ABD tidak menduga bahwa beberapa negara di Asia akan mengalami suatu krisis moneter atau ekonomi yang sangat besar sepanjang sejarah dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua. Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi COVID-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian. Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang sangat tidak stabil.